Assalamualaikum Bunda. Di video kali ini aku mau sharing resep MPASI hari pertama. Dan aku juga akan jelaskan secara rinci mengenai menunya, takaran, tekstur, jadwal makan, penyimpanan, dan lain sebagainya berdasarkan saran WHO dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi simak terus videonya sampai habis ya. Tapi sebelumnya bagi Bunda yang belum subscribe dulu agar Bunda mendapatkan tips-tips seputar MPASI lainnya dari kami. Nah, untuk menunya, WHO dan Ikatan Dokter Anak Indonesia menganjurkan agar anak diberi menu lengkap sejak hari pertama MPASI ya Bun, bukan menu tunggal. Karena menu tunggal tidak memenuhi asupan gizi lengkap pada bayi. Menu tunggal boleh aja diberikan, tapi hanya sebagai snack aja ya, bukan menu utama. Menurut WHO, menu lengkap harus mengandung 3 unsur gizi ya Bun, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. 3 unsur ini adalah zat gizi makro yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan bayi ya, dan harus ada di setiap MPASI menu utama. Unsurnya ya Bun, bukan bahannya. Untuk takarannya di minggu pertama MPASI, nasinya cukup 2 sendok makan dulu ya, atau sekitar 40 sampai dengan 60 gram, sesuai anjuran WHO dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ini untuk porsi 2 kali makan pagi dan sore ya Bun. Dan untuk protein hewaninya, aku pakai daging ayam bagian dadanya ya, karena kandungan gizinya lebih bagus dibanding bagian lainnya. Takarannya cukup 30 gram ya Bun, dikutip dari buku Momiklopedia Dr. Meta Hanindita. Dan yang gak kalah penting yaitu lemak tambahan. Lemak tambahannya aku pakai 1 sendok makan margarin merek Almia ya Bun. Bunda bisa juga pakai lemak tambahan yang lain seperti Evo, santan, atau minyak goreng yang biasa kita pakai juga boleh ya. Tapi yang masih baru ya Bun. Nah, kalau yang lainnya ini hanya sebagai bahan pelengkap aja ya. Jadi takarannya tidak usah terlalu banyak. Di sini ada brokoli sebagai seratnya, aku pakai lebih kurang 3 batang kecil seperti ini ya. Lalu tempe sebagai protein nabatinya lebih kurang setengah ruas jari. Lalu 2 bawang merah dan bawang putih sebagai bumbu aromatiknya. Kemudian keju sebagai perasa untuk menambah cita rasa pada bubur bayi biar buburnya nggak hambar. Sekarang kita potong semua bahannya ya. Potongnya kecil-kecil aja agar cepat matang. Nah, untuk seratnya tidak boleh banyak ya, karena bisa menghambat penyerapan zat besi dan bisa bikin sembelit pada bayi. Untuk daging ayamnya aku pakai daging ayam negeri ya Bun. Kalau Bunda mau pakai daging ayam kampung juga boleh ya Bun, malah lebih bagus. Bumbu aromatiknya digeprek aja ya Bun. Fungsi bumbu aromatik ini untuk membuat aroma bubur jadi lebih lezat dan sebagai penghilang bau amis ya Bun. Nah, ini bahannya udah dipotong-potong, kita lanjut ke proses memasak ya. Panaskan 1 sendok margarin, lalu masukkan bumbu aromatiknya. Nah, jika sudah terasa harum, masukkan daging ayamnya ya. Kemudian tambahkan 250 ml air matang atau setara dengan 1,5 gelas air matang ya. Setelah itu masukkan tempenya. Brokolinya dimasukin agak terakhir aja ya, karena brokoli kalau direbus terlalu lama bisa membuat kandungan nutrisinya hilang. Nah, ini aku tambahin kaldu ayam MPASI agar buburnya lebih lezat dan gurih. Untuk cara pembuatannya, Bunda bisa klik rekomendasi di atas ya. Lebih baik kaldunya buat sendiri ya Bun, daripada beli kemasan yang udah jadi. Nah, ini buburnya udah hampir matang, lanjut kita masukin brokolinya. Tunggu sekitar 10-15 menit hingga menjadi bubur. Dan jangan lupa sambil sesekali diaduk agar bagian bawahnya tidak hangus. Nah, ini udah menjadi bubur, kita lanjut ke proses penyaringannya ya.
Tapi kita buang dulu bumbu aromatik tadi agar baunya tidak terlalu tajam. Untuk menyaringnya, WHO dan Ikatan Dokter Anak Indonesia menganjurkan lebih baik menggunakan saringan ya daripada di blender agar nanti mudah naik teksturnya. Kalau di blender nanti buburnya itu terlalu lembut dan kandungan gizinya bisa berkurang. Karena kalau di blender kita cenderung akan menambahkan air. Kemudian putaran blender menghasilkan panas ke buburnya. Jadi kebanyakan proses bisa mengurangi nilai gizinya. Jadi lebih baik disaring ya bun. Ambil bagian bawah saringannya juga ya, karena ini adalah bagian yang paling kental. Dan jangan lupa untuk menambahkan keju ya untuk perasanya. Lalu aduk-aduk hingga merata. Nah, ini udah tercampur merata ya. Sekarang tinggal kita masukin ke dalam wadah BPA free. Nah, porsinya untuk 1 kali makan cukup 2 sendok makan aja ya bun, sebagai pengenalan dari ASI eksklusif ke makanan pendamping ASI. Nah, teksturnya untuk bayi 6 bulan pertama itu harus lunak dan sedikit encer ya bun. Jadi ketika disendok dan dimiringkan itu dia tidak lengket dan mudah jatuh. Untuk jadwal makan sesuai anjuran WHO di minggu pertama bayi makan yaitu pagi pukul 8 dan sore pukul 4. Kemudian untuk cara penyimpanan MPASI yang benar dan aman, Bunda bisa klik rekomendasi di atas ini ya bun. Untuk jadwal makannya sesuai anjuran WHO dan Ikatan Dokter Anak Indonesia di minggu pertama bayi makan yaitu pagi pukul 8 dan sore pukul 4.